Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Akhir-akhir ini, di tengah-tengah kemerosotan umat, manusia cenderung bersifat pesimis, tak tahu arah dan tujuan hidup. Di samping itu, manusia dengan berbagai cara ia tempuh demi mendapatkan kesenangan sesaat. Ilmu pengetahuan dijadikan sebagai mainan. Yang bodoh enggan bertanya kepada yang pintar. Yang pintar pun malah membodoh-bodohi mereka yang memang sudah bodoh. Demi kepentingan diri sendiri. Orang lain tidak kenal, main sikat sikut sana sini, teman jadi musuh, musuh jadi teman. Yang besar tak lagi menyayangi yang kecil pun tak mau hormat kepada yang besar, sehingga timbul gaya hidup elo-elo gue-gue. Dalam kondisi yang seperti ini, dangkalnya otak dalam ilmu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat menggelincirkan manusia ke lembah penyakit kehinaan yang berujung pada kehancuran atau yang dikenal dengan istilah kebodohan. Mereka tidak mengerti akan jalan yang telah digariskan karena mereka enggan menuntut ilmu. Padahal orang berilmu ditinggikan beberapa derajat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Syekh Ahmad Mustafa dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan makna ayat tersebut. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat, ay wa yarfa'il alimina minhum khassata darajatin fil karamati wa uluwil manzilah. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan banyak tingkatan. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalangan orang-orang yang beriman, secara khusus dengan kemuliaan dan martabat yang tinggi. Jadi dengan ilmu orang bisa jadi tinggi derajatnya, apalagi berilmu didasari atas dasar keimanan. Sudah tinggi derajatnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, derajat orang berilmu, kemuliaan orang berilmu tidak cukup sampai di situ. Masih ada lagi. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, orang berilmu selain memiliki derajat yang tinggi, dimudahkan langkahnya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, mengapa ilmu begitu penting untuk dicari? Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan, li'annal mu'minal alima fawqa alladhi la ya'lamu darajat. Karena seorang mukmin yang berilmu posisinya berada di atas orang yang tidak memiliki ilmu beberapa derajat.
Pemirsa yang berbahagia, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka yang berilmu. Karena dengan ilmu kita bisa menggenggam dunia, betul? Lalu, mengapa kita masih berpangku tangan? Kita masih terbuai dalam andai-andai, lemas dalam belajar, lemah dalam berpikir, dan malas dalam berjuang dan bersungguh-sungguh. Jangan sampai waktu kita habis untuk berfoya-foya, rakus dan serakah terhadap dunia. Kejar kemuliaan hakiki dengan ilmu pengetahuan. Rancang masa depan yang cerah dengan ilmu pengetahuan. Dengan cara menyingsingkan lengan baju, berjuang, berkorban, bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul aqaba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan janganlah lengah, sebab penyesalan itu bagi mereka yang bermalas-malasan. Pemirsa yang berbahagia, dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Bisa juga jadi pejabat, memiliki rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat-lipat, bahkan istri 4 yang membuat hati terpikat-pikat. Lalu, bagaimanakah cara Allah mengangkat derajat orang yang berilmu? Sudah kita saksikan. Dialah Jabir bin Hayyan sebagai ujung tombak ilmu kimia. Dialah Fakhruddin Ar-Razi, ahli dalam ilmu fisika. Dialah Al-Khwarizmi, pakar dalam ilmu matematika. Dialah Ibnu Sina, bapak ilmu kedokteran. Dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pandai dalam ilmu fikih. Dialah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, cerdas dalam ilmu tasawuf. Dan masih banyak lagi orang berilmu lainnya yang meskipun mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu, akan tetapi Allah muliakan mereka. Allah mengangkat derajat mereka. Nama mereka masih tetap harum di tengah-tengah peradaban dunia sampai saat sekarang ini. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, maka oleh karena itu, luangkanlah waktu kita untuk mencari ilmu. Banyak harta kita yang menjaganya, banyak ilmu kita yang akan dijaga olehnya. Kesimpulannya, semakin tinggi ilmu yang kita miliki, pada hakikatnya akan membuat kita semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.